Malam di Wiradesa selalu punya caranya sendiri untuk menciptakan sunyi yang terasa menempel di kulit. Jalanan yang mulai lengang, kios-kios yang menutup lebih awal, dan suara angin dari arah laut membuat siapapun yang melintas merasa seolah berada jauh dari keramaian. Itulah malam ketika seorang pria bernama Ardan, pegawai kantoran berusia 27 tahun, melintasi ruas jalan itu setelah menyelesaikan pekerjaannya di Pekalongan. Ia tidak menyangka perjalanannya yang sederhana akan berubah menjadi kisah yang sulit. Dipercaya, dari balik kaca mobilnya, Ardan melihat seorang kakek berdiri sendirian di pinggir jalan. Tubuhnya kurus, dengan baju lurik yang terlihat seperti peninggalan masa lalu. Di tangannya, sebuah tas anyaman kecil. Ia genggam erat, seolah benda itu menyimpan seluruh hidupnya. Cahaya lampu kendaraan menyorot wajah kakek itu, memperlihatkan garis-garis tua yang tampak begitu dalam. Ardan menghentikan mobilnya karena naluri manusiawi. Ia membuka kaca dan memanggil pelan. "Mbah, mau saya antar kemana?" Kakek itu menoleh perlahan, seakan butuh waktu untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar berhenti untuknya. Dengan langkah yang sangat lambat, ia mendekat. Senyum kecil terbit di wajahnya, bukan senyum bahagia, melainkan senyum seorang yang seperti baru menemukan jalan pulang setelah tersesat terlalu lama. "Kalau boleh, antar saya pulang, Nak," jawabnya lembut. Ardan mengangguk dan mempersilakan kakek itu masuk ke kursi belakang. Begitu pintu tertutup, suasana di dalam mobil berubah. Dinginnya berbeda dari dingin AC, lebih seperti udara malam yang merembes dari tempot-tempot yang tidak terlihat. Namun Ardan, yang kelelahan setelah perjalanan panjang, memilih untuk tidak memikirkan banyak hal. Kakek itu duduk dengan punggung tegak, memeluk tas anyamannya. Sepanjang perjalanan, ia nyaris tak bergerak, seolah hanya menjadi bagian dari kegelapan malam. Ketika Ardan bertanya, "Jauh, Mbah?" Kakek itu menjawab singkat, "Tidak jauh. Sudah lama saya ingin pulang." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat kalimat itu terdengar lebih berat dari sekadar rindu rumah. Narator seperti saya sudah sering mendengar cerita-cerita tentang penumpang misterius yang muncul di jalanan sepi. Tetapi kisah Ardan malam itu memiliki nuansa yang berbeda. Sejak ia menyalakan kembali mobil dan melaju menuju arah yang kakek itu tunjukkan, waktu di dalam kendaraan seakan berjalan tidak wajar. Jam digital di dashboard mobilnya tidak berubah selama beberapa menit, yang terasa terlalu panjang. Jalanan yang ia kenal mendadak terasa lebih lengang dari biasanya, seperti dunia sedang dikosongkan agar perjalanan itu bisa berlangsung tanpa saksi di Kakas Payon. Ardan melihat wajah kakek itu berkali-kali. Kadang terlihat jelas, namun kadang seperti terselubung kabut lembut yang tak seharusnya ada di ruang tertutup. Meski begitu, Ardan tetap melanjutkan perjalanan, mencoba berpikir bahwa rasa aneh itu hanyalah efek kelelahan. "Nanti kalau sudah dekat, bilang saja ya, Mbah," ucap Ardan untuk memecah keheningan. Kakek itu mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak Ardan." Ardan terkejut mendengar namanya disebut, karena ia tidak pernah memperkenalkan diri. Namun ia tidak sempat bertanya. Ada sesuatu dalam cara kakek itu berbicara yang menahan kata-katanya. Seakan jawaban apapun yang diberikan nanti tidak akan mudah diterima akal sehat. Dari balik cerita ini, saya hanya bisa menggambarkan bahwa perjalanan Ardan malam itu bukan hanya perjalanan mengantar seseorang pulang. Ia tanpa sadar telah masuk ke dalam batas tipis yang memisahkan dunia ini dengan dunia yang tidak terlihat. Dan ketika mobil itu terus melaju menembus gelap, kisah yang akan menelan hidupnya baru saja mulai mengangkat tabirnya sedikit demi sedikit. Perjalanan Ardan bersama kakek itu berlanjut memasuki wilayah yang semakin sepi. Dari luar jendela mobil, pemandangan berubah perlahan, seperti dunia sedang bergeser tanpa suara. Lampu-lampu jalan mulai jarang terlihat, dan setiap tikungan terasa seperti mengarah ke tempat yang sama. Sebagai narator, saya hanya bisa membayangkan bagaimana perasaan Ardan ketika ia mulai menyadari
bahwa jalanan yang seharusnya dikenalnya justru terlihat berbeda dari ingatannya. Ia mencoba tetap fokus. Namun seiring mobil bergerak, ia merasa rambu-rambu jalan yang ia lewati terlihat seperti berulang. Bentuknya sama, warnanya sama, jaraknya terasa tidak berubah. Sepertinya tadi aku sudah lewat sini, gumamnya tanpa suara. Tetapi ia tidak ingin membuat keadaan semakin tegang, sehingga ia menahan diri dari berkata apapun kepada penumpangnya. Kakek itu tetap duduk dalam posisi yang sama. Matanya menatap keluar jendela. Namun tatapannya kosong, seolah ia sedang melihat tempat yang jauh melampaui apa yang terbentang di depan mereka. Setiap kali Ardan melirik melalui kaca spion, sosok kakek itu tampak sedikit kabur di pinggir pandangannya. Tidak sepenuhnya hilang, tapi seperti tidak selalu berada di satu titik yang sama. Ardan merasa perlu berhenti sejenak. Ia melihat sebuah warung kecil yang masih memiliki lampu remang di bagian depannya. Warung itu berdiri sendirian, dengan kursi plastik yang disandarkan di dinding. Tanpa berpikir panjang, Ardan menepi. "Istirahat sebentar ya, Mbah," ucapnya sopan. Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala sedikit, tanda mengerti. Ardan turun dari mobil dan masuk ke warung. Di dalamnya hanya ada seorang perempuan paruh baya yang kemudian diketahui bernama Ibu Lilis. Ia sedang merapikan beberapa bungkus kerupuk dan botol minuman di rak. Ketika melihat Ardan masuk, ia tersenyum tipis, seperti pemilik warung pada umumnya yang senang melihat ada pelanggan. Meski malam sudah larut, namun semuanya berubah ketika Ardan berkata, "Bu, saya mau beli air minum. Saya tadi antar kakek." Belum selesai kalimat itu, Ibu Lilis menatap Ardan dengan raut kaget, bahkan cenderung takut. Tatapannya cepat beralih ke arah luar, tepat ke kaca mobil yang terparkir. Ia menatap bagian kursi belakang dengan pandangan yang sulit dijelaskan. "Mas, jenengan sama siapa?" tanyanya pelan. Ardan sedikit bingung. "Sama kakek yang duduk di belakang itu, Bu." Ibu Lilis menelan ludah sebelum menjawab. "Mas, kursi belakang itu kosong." Ardan terdiam. Ia menoleh cepat ke arah mobil melalui jendela warung. Dari tempatnya berdiri, ia memang tidak bisa melihat sosok siapapun. Tetapi ketika ia kembali memandang kaca spion dari luar, sekilas ia melihat bayangan kakek itu duduk di sana. Namun hanya sepersekian detik, dan setelah ia berkedip, kursi itu kembali terlihat kosong. Rasa tidak nyaman mulai merayapi tengkuknya. Ia segera membawa botol minum yang dibelinya dan kembali ke mobil. Ketika membuka pintu, ia mendapati kakek itu kembali berada di kursi belakang, duduk dengan wajah tenang dan tas anyamannya dalam genggaman. Ardan memaksakan senyum, meskipun ada getaran halus di dadanya. "Ayo lanjut, Mbah." Kakek itu menatapnya sekilas. Senyumnya lembut, namun hampir tidak terlihat. "Terima kasih, Nak." Mobil bergerak kembali, melanjutkan perjalanan menuju tempat yang hanya kakek itu yang tahu. Namun, dari posisi saya sebagai narator, jelas bahwa Ardan sudah melangkah terlalu jauh ke dalam sesuatu yang bukan lagi sekadar perjalanan malam. Ada jalan yang membentang di depan, tetapi tidak semua jalan membawa pulang. Beberapa justru membawa seseorang menuju dunia yang tidak pernah ia pilih untuk dimasuki. Dan malam itu, langkah Ardan baru mulai kehilangan arah. Perjalanan Ardan akhirnya membawa mereka ke sebuah jalan yang mulai menyempit, seolah meninggalkan dunia yang biasa ia kenal. Di kiri kanannya terbentang sawah gelap yang terisi hembusan angin lembut. Lampu mobil menjadi satu-satunya cahaya yang memotong gelapnya malam. Dari balik sorot lampu itu, perlahan muncul sebuah rumah tua berdiri sendirian di antara gulungan ilalang. Rumah itu tampak seperti bangunan yang berhenti hidup bertahun-tahun lalu. Catnya yang dulu mungkin cerah, kini memudar, bahkan hampir menyatu dengan warna tanah. Jendela-jendelanya terbuka sedikit, seperti mata yang mengintip diam-diam. Atapnya menua, namun entah mengapa rumah itu tidak terlihat rusak, hanya terdiam. "Di sini, Nak," ujar kakek itu pelan.
Ardan menepi. Rasa aneh yang sejak tadi menemaninya kini berubah menjadi sensasi dingin yang lebih dalam. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Ia mematikan mesin mobil dan menoleh ke belakang. Kakek Jatmiko sudah menggenggam tas anyamannya lebih erat, seolah ia siap turun sejak beberapa menit lalu. Ardan turun lebih dulu dan membukakan pintu untuknya. Kakek itu turun dengan gerakan lambat, hampir menyerupai seseorang yang takut menginjakkan kaki di tanah masa lalunya sendiri. Ketika ia berdiri sepenuhnya, ia menatap rumah itu lama sekali, seperti sedang memastikan dirinya berada di tempat yang benar. Akhirnya, saya pulang. Bisiknya lirih, namun cukup jelas untuk didengar Ardan. Ada sesuatu yang bergeser pada udara malam itu. Bukan suara, bukan angin, tetapi lebih seperti perubahan suasana yang tidak terlihat. Ardan melihat pintu rumah yang tertutup hanya sebagian. Seperti seseorang baru saja masuk atau keluar, namun tidak ada tenda-tenda lampu atau kehidupan lain di dalamnya. Ia memberanikan diri berbicara. "Mbah, pasti ada orang di rumah, bisa saya bantu?" Kakek itu menggeleng perlahan. "Tidak usah, saya sudah ditunggu." Jawaban itu membuat Ardan terdiam. Kata-kata itu terdengar aneh. Tetapi bukan aneh karena menakutkan. Aneh karena terasa seperti diambil dari masa yang telah lewat. Dari percakapan yang seharusnya tidak lagi terjadi. Kakek Jatmiko kemudian melangkah menuju pintu rumah. Setiap langkahnya menggeser tanah dan dedaunan kering, namun tidak meninggalkan jejak yang jelas. Ardan memperhatikan gerakan itu dengan rasa sulit percaya. Tetapi ia tetap berdiri di tempat, berpegang pada logika sederhana bahwa ia hanya sedang kelelahan dan terlalu banyak berpikir malam itu. Saat pintu rumah dibuka sepenuhnya oleh tangan kakek itu, udara dingin menyembur keluar. Bukan dingin menakutkan, melainkan dingin dari rumah yang telah lama ditinggalkan. Rumah yang menyimpan kenangan, tapi tidak lagi memiliki penghuni. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kegelapan yang tampak seperti menunggu sesuatu kembali padanya. "Terima kasih, Nah," ucap kakek itu tanpa menoleh. "Kamu sudah mengantar saya pulang." Ardan hendak menjawab, tetapi kata-katanya terhenti ketika tubuh kakek itu melangkah masuk ke rumah. Langkah itu pelan, namun ketika ia melewati ambang pintu, ada sesuatu yang berubah. Bukan bentuk tubuhnya, bukan wujudnya, tetapi keberadaannya. Dalam sekejap, kakek itu tidak terdengar lagi. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan bergerak di dalam rumah. Hanya pintu yang tinggal terbuka sedikit, membiarkan angin sawah masuk dan membawa aroma tanah basah yang asing. Ardan menunggu beberapa saat, berharap mendengar suara atau tanda apapun dari dalam rumah. Tetapi tidak ada, seolah kakek itu menghilang begitu saja, menyatu dengan rumah tua yang tidak pernah benar-benar ditinggalkan kesunyiannya. Sebagai narator, saya melihat momen itu sebagai batas tipis antara dunia yang Ardan kenal dan dunia yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita-cerita orang tua. Malam itu, ia tidak hanya mengantar seseorang pulang, ia mengantar sesuatu kembali ke tempat asalnya. Dan rumah itu yang tampak tidak berubah sejak puluhan tahun lalu, menjadi saksi bahwa waktu tidak selalu berjalan sama untuk semua yang pernah tinggal di dalamnya. Ketika Ardan akhirnya kembali ke mobil, ia tidak menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. Karena meski rumah itu tidak berubah, waktu yang menyelimuti tempat itu sudah berbeda. Dan ia, tanpa sengaja, baru saja melintasi batas itu. Setelah kakek itu menghilang di balik pintu rumah tua yang sepi, Ardan berdiri beberapa saat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tidak menemukan penjelasan logis, namun tubuhnya terasa ringan sekaligus kosong, seolah perjalanan singkat barusan telah mengambil sebagian energinya. Ia kembali masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Lampu depan menerangi jalan sempit yang tadi ia lewati, dan tanpa pikir panjang, ia memutuskan kembali ke kota. Namun sejak mobil bergerak meninggalkan rumah itu, suasana malam berubah pelan. Langit yang sebelumnya kelam kini tampak lebih terang, seolah fajar datang lebih cepat dari seharusnya. Ardan melirik jam dashboard
yang menunjukkan waktu masih sekitar jam 4 pagi. Tetapi cahaya di horizon tidak cocok dengan jam itu. Ia mencoba mengabaikannya, membujuk dirinya bahwa mungkin cuaca sedang berbeda. Jalanan perlahan berubah menjadi rute yang lebih dikenal. Hanya saja, ada perbedaan kecil yang sulit ia jelaskan. Beberapa bangunan terlihat seperti direnovasi. Beberapa toko memiliki papan nama baru. Namun, semuanya ia anggap sebagai hal yang mungkin terjadi tanpa ia sadari. Ardan tetap mengemudi, menelan kegelisahan dengan alasan-alasan sederhana. Ketika ia memasuki area kantor tempatnya bekerja, langkahnya terhenti. Begitu ia memarkir mobil, gedung kantor itu tampak sama, tetapi pos satpam sudah berganti bentuk. Pagar juga terlihat baru, dengan warna cat yang tidak ia kenal. Karena masih pagi buta, sebagian lampu gedung menyala. Meski area depan tampak sepi, Ardan menjinjit, merasa seperti seseorang yang pulang ke tempat lama, namun menemukan hal-hal yang tidak ia harapkan. Ia berjalan masuk melalui pintu utama. Beberapa detik kemudian, seseorang muncul dari belakangnya, memanggil dengan suara tercekat, "Dan itu kamu?" Ardan menoleh dan melihat Reno, teman sekantornya. Namun wajah Reno tidak terlihat seperti biasanya. Ia lebih kurus, matanya membesar karena terkejut, seperti sedang melihat seseorang yang seharusnya tidak berada di hadapannya. "Ren, kamu kenapa? Baru semalam kita..." Reno langsung memeluknya, membuat Ardan bingung. "Kamu kemana aja setahun ini? Semua orang nyari kamu, dan kamu hilang tanpa jejak." Ardan terdiam. Kata-kata itu tidak masuk akal. "Ren, aku baru semalam kerja di Pekalongan, baru antar kakek pulang." "Kamu ngomong apa sih?" Reno menggeleng keras. Ia menarik ponselnya dan menunjukkan tanggal saat ini. Di layar ponsel itu terpampang tanggal yang berbeda jauh dari ingatan Ardan. Setahun lebih maju. Ardan merasakan tubuhnya melemah. Ia buru-buru merogoh ponselnya sendiri, dan layar itu dipenuhi notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab dari banyak orang. Semua berasal dari rentang waktu yang hilang. Bahkan, ada pesan-pesan dari keluarganya yang menanyakan keberadaannya. Pesan yang terlihat semakin cemas dari bulan ke bulan. Ia menjatuhkan diri ke salah satu kursi di lobi kantor, menatap layar ponsel yang tak ingin ia percaya. Dunia yang ia tinggalkan semalam, dunia yang terasa normal, ternyata telah berjalan setahun lebih tanpa dirinya. Reno duduk di sampingnya, masih terpukul oleh kejadian itu. "Dan kamu hilang persis setelah kamu bilang mau pulang lewat Wiradesa. Mobil kamu nggak ditemukan. Kamu juga nggak." Ardan mengusap wajahnya, berusaha mengatur napas. "Aku nggak ingat apa-apa selain nganter kakek itu. Dan sebagai narator, saya bisa melihat bahwa saat itu Ardan belum memahami satu hal penting. Ia memang kembali ke kotanya, tetapi bukan ke kota yang ia tinggalkan semalam. Ia pulang ke tempat yang sudah berubah, ke kehidupan yang telah berjalan tanpanya. Sesuatu di perjalanan malam itu khususnya, waktu tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Dan Ardan baru menyadari, perjalanan itu tidak hanya membawa penumpang, perjalanan itu telah menelan setahun hidupnya. Setelah mengetahui bahwa ia telah hilang selama setahun, Ardan tidak bisa tenang. Setiap penjelasan terasa seperti kabut yang semakin menebal, bukan menjernihkan keadaan. Ia terus memaksa ingatannya kembali. Pada perjalanan itu lampu jalan yang seperti berulang, waktu yang tidak bergerak, dan kakek yang bisa menyebut namanya tanpa ditanya. Semua itu kini mengarah pada satu hal. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya kakek Jatmiko. Reno, yang sedari tadi tidak berani jauh-jauh dari Ardan, mencoba menenangkan. Namun Ardan menggeleng, menolak duduk diam. "Aku harus balik ke rumah itu," katanya lirih. "Ada sesuatu yang belum selesai." Reno menatapnya lama. "Dan selama setahun itu, banyak orang bilang kamu mungkin terseret ke tempat yang bukan dunia kita. Orang-orang di Wiradesa suka cerita tentang sosok-sosok
yang minta diantar pulang. Ardan mengangkat wajahnya. Kamu percaya itu? Reno tidak menjawab, tapi sorot matanya cukup memberitahu bahwa ia tidak sepenuhnya menolak kemungkinan tersebut. Beberapa jam kemudian, Ardan memutuskan pulang ke rumah keluarganya. Saat membuka pintu, ibunya langsung memeluknya sambil menangis. Tangis lega, tapi juga tangis takut. Kamu benar-benar kembali. Nak, kamu benar-benar kembali. Ardan memeluk ibunya, merasakan betapa beratnya tahun yang ia lewatkan begitu saja. Namun, ia tahu kebahagiaan itu tidak lengkap tanpa jawaban. Setelah menenangkan ibunya, ia bercerita pelan bahwa ia bertemu seorang kakek dan mengantarnya pulang. Begitu ia menyebut nama itu, wajah ibunya berubah. Kakek Kotmiko, bisik ibunya. Nama itu ternyata bukan nama sembarangan. Ibunya duduk, menatap lantai lama sebelum berani bicara lagi. Dulu, ada seorang kakek bernama Jatmiko di daerah Viradesa. Orangnya pendiam, tapi dikenal baik. Rumahnya, mungkin rumah yang kamu datangi itu. Ia berhenti sejenak, menelan takut. Tapi, nak, kakek itu sudah meninggal lebih dari 20 tahun lalu. Ardan menegang. Meninggal. Ibunya mengangguk pelan. Ditemukan di rumahnya sendiri. Tidak ada siapapun yang tahu kapan tepatnya ia meninggal. Tapi warga bilang, ia selalu menunggu seseorang menjemputnya pulang. Ketika mendengar itu, Ardan merasa dunia di sekelilingnya merapat, seolah setiap suara tenggelam ke dalam keheningan. Ia mencoba menolak kenyataan itu. Aku lihat dia. Aku bicara sama dia. Dia nyata. Ibunya memegang bahunya. Suaranya bergetar. Beberapa orang pernah bilang hal yang sama. Mereka mengaku pernah melihat sosoknya. Minta diantar pulang. Tapi rumah itu sudah lama dikunci warga, nak. Tak ada yang tinggal di sana. Ardan teringat bagaimana rumah itu tampak seperti berhenti hidup. Terawat tapi usang. Sunyi tapi tidak kosong. Seakan menunggu pemiliknya atau menunggu seseorang mengantarkan pemiliknya kembali. Malam harinya, Ardan dan Reno pergi mencari informasi dari warga sekitar Wiradesa. Mereka bertemu seorang lelaki tua bernama Pak Warto, penjaga kebun dekat daerah itu. Ketika Ardan menyebut nama Jatmiko, lelaki tua itu menghela napas sangat panjang. Mas, kalau jenengan memang ketemu Mbah Jatmiko, berarti jenengan orang terpilih, ujarnya. Mbah itu dulu sering nolong orang, tapi di akhir hidupnya, beliau kesepian, tidak punya keluarga. Warga bilang, ruhnya nggak tenang, karena beliau nggak pernah benar-benar pulang. Rumah itu hanya tempat badannya ditemukan, tapi hatinya tetap mencari jalan pulang. Ardan merasakan bulu tengkuknya meremang. Pak Warto melanjutkan dengan suara rendah. Jarang orang bisa lihat beliau. Lebih jarang lagi yang bisa nganterin beliau sampai batas rumahnya. Dan kalau itu terjadi, biasanya waktu nggak berlaku sama seperti sebelumnya. Ardan, untuk beberapa saat, tidak sanggup bicara. Jalanan di sekitar mereka terasa terlalu sunyi. Angin malam seperti berhenti menyentuh daun-daun. Ketika akhirnya ia membuka suara, yang keluar hanyalah satu kalimat kecil. Jadi, selama ini aku mengantar seseorang yang tidak hidup. Pak Warto menatapnya dengan iba. Mas bukan mengantar makhluk jahat. Mas membantu seseorang yang tersesat, mencari jalannya pulang. Cuma bayarnya memang bukan sedikit. Sebagai narator, saya melihat Ardan duduk dalam diam panjang. Setelah itu, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa peristiwa semalam tidak hanya mencuri waktunya, tetapi juga memberinya sebuah beban. Beban seorang saksi yang melihat batas antara dunia hidup dan dunia yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan kini, ia mulai mengerti siapa sebenarnya sosok yang duduk di kursi belakang mobilnya. Malam itu, kakek Jatmiko bukan sekadar penumpang misterius. Ia adalah seseorang yang tertinggal antara dua dunia dan berharap ada yang mau mengantarnya pulang. Ada sesuatu yang berubah pada cara Adi memandang malam semenjak kejadian itu. Ia tidak lagi sekadar melihat gelap sebagai jeda antara siang dan pagi, melainkan sebagai ruang yang menyimpan segala yang tidak ingin dijelaskan oleh dunia. Setelah ia mengetahui
bahwa kakek Jatmiko sudah lama meninggal. Setiap langkahnya terasa seakan dipantau oleh kisah yang belum selesai. Sebagai narator, saya melihat bagaimana Adi perlahan mulai menerima kenyataan yang bahkan sulit dinalar oleh orang lain. Raut wajahnya tidak lagi sekadar bingung, melainkan membawa semacam keheningan yang dalam seolah ia sudah melihat sesuatu yang kita semua hindari untuk mengakui. Beberapa hari setelah ia mengetahui identitas sang kakek, Adi memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Pekalongan. Ia belum siap, tapi ia tahu bahwa cerita itu belum berakhir. Ada sesuatu yang tertinggal. Malam itu, ketika angin pelan menggoyang genting rumah, Adi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kuning redup membuat bayangannya memanjang di lantai. Ia membuka tas kecil yang ia bawa semalaman berkelana bersama kakek Jatmiko. Dari dalamnya, ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Sebuah kain kecil berwarna kecoklatan, dilipat rapi, seakan menunggu saat untuk ditemukan. Adi memegangnya. Perlahan, "Kakek, ini titipan ya," gumamnya. Tidak ada jawaban, tentu saja. Namun udara di sekitarnya seolah menegang sesaat, seperti ada yang lewat, namun tak ingin menampakkan diri. Saya memperhatikan bagaimana Adi membuka lipatan kain itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sepotong kertas lusuh, ditulis dengan aksara Jawa halus yang nyaris pudar. Adi bukan ahli membacanya, tapi ia bisa menangkap inti pesannya. Sebuah ucapan terima kasih dan permohonan agar ia menyampaikan salam kepada keluarga yang ditinggalkan. Bukan pesan mengerikan, bukan ancaman, hanya salam terakhir dari seseorang yang sudah terlalu lama tertahan di antara dua dunia. Adi menutup kertas itu kembali dan menarik napas panjang. "Kakek, saya akan sampaikan," katanya pelan. Seakan takut suaranya mengusik sesuatu yang bersemayam di sudut rumah. Beberapa hari setelahnya, Adi benar-benar mendatangi keluarga kakek Jatmiko. Ia tidak menceritakan seluruh kejadian, hanya menyampaikan bahwa ia pernah bertemu seseorang yang menitipkan salam. Keluarga itu menerimanya dengan wajah terkejut dan haru. Mereka bercerita bahwa kakek sering merindukan rumah sebelum meninggal dan sering berkata ingin pulang sekali lagi. Adi tidak menyanggah. Ia tahu, mungkin dengan cara yang tidak masuk akal bagi manusia, keinginan itu memang sudah terpenuhi. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi perjumpaan aneh. Tidak ada suara di balik punggung, tidak ada bayangan yang mengikuti. Adi bisa tidur lebih tenang. Meski di satu sudut hatinya, ia tahu bahwa perjalanan itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Namun, sebagai narator, saya tahu satu hal yang tidak pernah Adi ceritakan kepada siapapun. Tas yang ia bawa malam itu, yang penuh debu tanah, tercium bau lembab seperti dari hutan tua, dan kain kecil warisan sang kakek sudah ia simpan di lemari kayu, terkunci rapat. Bukan karena takut, bukan pula karena ingin melupakan, melainkan karena ada sesuatu dalam tatapan kakek Jatmiko. Saat malam itu, tatapan yang seolah berkata bahwa cerita ini tidak sepenuhnya selesai. Belum. Mungkin tidak akan pernah. Dan setiap kali malam turun, ketika angin lewat membawa aroma tanah basah, Adi selalu merasa seperti ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Tidak mengganggu, tidak menakutkan, hanya memastikan ia masih ingat pada janji yang pernah ia ucapkan dalam perjalanan yang memakan 1 tahun tanpa ia sadari. Perjalanan yang bukan miliknya seorang, tapi milik 2 dunia. Sebelum akhirnya mereda perlahan, meninggalkan hanya 1 pesan yang terasa sampai akhir. "Terima kasih sudah mengantarkan aku pulang."